dibakar. Minum korek katanya, mau Masih ada ngerokok. yang lain yang dibakar kok. Maksudnya? Apa? Apa? Foto mantan aku. Foto mau dibakar? Jangan. Itu untuk sebagai jalan hidup. Bagian hidup udah nggak usah sejarah. Jangan dipoto. Ini nggak boleh. Foto mantan juga nggak boleh. Jangan foto, maksud saya orangnya aja bakar. Iya. Iya. Beneran lagi lo. Ragil, gini loh. Rokok itu berbahaya tidak hanya untuk wanita tapi juga untuk pria. Lagi Lebih ngomongin signif- rokok apa nih? Lagi ngomongin rokok. Rokok. Nggak ngerti. Kan sekarang banyak- Makanan gua nggak ada. Itu udah Nggak ada. kecampur abu rokok, udah lo nggak usah dipikirin. Gini, kenapa lebih spesifik wanita lebih riskan kita bicara rokok? Rokok identik dengan racun. Wanita punya rahim, walaupun bukan wanita aja. Roma Irama juga punya rahim. Itu Rika Rahim. Iya kan istrinya, punya dia. Nggak Ri, mungkin ri, ke ri, ri, kolong-kolong. Ya siapa Lo tahu jangan nunduk, jatuh. ini lagi ngomongin rokok. Terus Jangan nunduk-nunduk Ntar dong. lihat rokoknya Mas Ragil. Ada nih di kantong nih. gua nyari Resek makanan. Gua udah beli. Ya masa makanan sampai ke Ya kali aja kolong-kolong. jatuh. Nih malam nih, Matsol udah ngeselin. Mbak Ade ngeselin. Jangan lu ngeselin juga. Bentar, ngomong-ngomong kok gaya berpakaiannya sama. Garis-garis Lu ke ngikutin bawah. gua, lu ngikutin gua. Kaosnya sama-sama nggak dikancing hari ini. Gila ya, emang kalau yang namanya jodoh sehati, Waduh. cinta itu nggak bisa diapa-apain. Gua jodoh sama dia. Gue bilang ke mak gue mendingan nikahin gua sama Rebung. Kebun adanya cuma kalau musim hujan. Nah, mendingan dah. Daripada dia musim panas juga sepet, musim hujan juga sepet. Jadi gini, wanita itu punya rahim, Mbak Seli. Rahim identik dengan kehamilan, janin. Jangan sampai gara-gara merokok, wanita itu mandul. Sama Mas Ragil ya, laki-laki kalau merokok kan ketahuan di situ menyebabkan impotensi, ya kan? Kemudian laki-laki juga kan rahim itu kalau tidak dibuahi tidak mungkin. Sini. Yang membuahi itu kan pria. Ya. Kalau pria kebanyakan ngerokok, berarti benihnya bau rokok. Tuh. Benihnya borok orang ada di dalam. Udah gitu, itu dia benihnya tetap bau rokok kan gitu. Terus kalau impotensi gimana? Tidak bisa membahagiakan Nah, istri. makanya saya bilang, merokok dapat menyebabkan impotensi. Kalau ngerokok, set, keluarin asapnya, pus. Nggak impotensi. Yang impotensi itu rokoknya disundutin. Tuh impotensi. Temen gua ngerasain. Disundutin kemana maksudnya? Kepala lu. Tapi nggak mungkin, dan lagi ngerokok itu membuat seorang, gini deh, Mas Ragil tahu gak kalau sekarang ini di pinggir jalan banyak sekali pengobatan untuk para pria. Ya kan? Banyak di pinggir Mengobati jalan. impotensi Ya kan? tadi. Ya Atau kan? misalnya seorang pria yang tidak bisa membahagiakan karena misalnya cuma 2 atau 3 menit atau 5 menit misalnya, ya kan? Itu kan pengaruh rokok sebenarnya. Gini. Kalau nggak banyak tuh di pinggir jalan cari pengobatan buat pria. Iya, tapi wanita nih, ini riskan banget. Mbak Seli kan wanita, nih saya cuma kasih tahu doang. Kalau Mbak Ade belum nikah, nanti resiko mandul, kanker mulut rahim, darah tinggi. Mau? Belum nikah loh Mbak Ade. Nggak mau, makanya aku bilang nggak cuma perempuan. Aku tidak setuju kalau perempuan itu merokok. Sama seperti adik-adik kita tadi, masih jauh lah harusnya ya. Harusnya kalau memang stres kan masih banyak cara. Makan. Zaman dulu aku nah kalau itu dia, stres, diingetin lagi makan untung. es krim. Makanan gua kemana ya? Apaan? Untung Mbak Seli ngingetin. Kenapa? Makanan tadi katanya Udah makan. masuk ke rahim tadi yang gua omongin. Gini Mbak Seli, kanker mulut rahim, menopause lebih dini. You know menopause? Tahu. Pokoknya kering lah. Kayak di daerah Jawa tuh kekeringan. Iya kan? Menopause lebih dini. Jantung. Kalau jantung baik cowok ataupun cewek. Iya, tapi kan namanya cewek nih hamil. Oh lagi hamil jantungnya keganggu. Mulut rahimnya. Kan ngeri gitu. Sedangkan wanita itu melahirkan generasi penerus bangsa. Akan ada dampaknya ke anak. Ya kalau gitu dari sang suami dong. Suami itu kan pemimpin rumah tangga. Harusnya kan bisa memberi contoh, tidak hanya minta, bini lu jangan ngerokok ya, gitu. Sedangkan istrinya ngerasa, lah lu ngerokok cuek-cuek aja. Dan perokok pasif itu lebih bahaya daripada perokok aktif.
Iya kan? Mas Ragil ngerokok, wah di hidung bininya, wah di hidung bininya. Kan bahaya. Sekarang gini aja. Daripada suami istri ribut masalah siapa yang harus ngerokok, ya, kita lihat aja. Istri atau suami yang menang pada saat malam ngerokok. Terus dok, aku lebih gini loh. Kadang ya, kalau pada saat pacaran, cowok itu ngelihat cewek karena mungkin bergaul bareng ya, ngelihat cewek ngerokok is okay, nggak jadi masalah. Oh enggak, Tapi kalau pada saya sih saat kalau nanti- saya nggak suka, kalau saya nggak Tapi suka. pada saat nanti menjadi istrinya, istri merokok itu akan menjadi kesalahan si cowok untuk cari gara-gara pada saat dia ketemu perempuan lain yang tidak merokok. Ya kalau bini gue di rumah ngerokok, disuruh berhentinya susah, ini itu. Itu akan jadi masalah gitu. Dan itu harus disadari oleh wanita kita bahwa kadang cowok itu kalau lagi cinta, kita mau ngerokok, kayak kita mau ngapain dia terima. Tapi pada saat kita menjadi istrinya dia akan tidak terima. Iya, nggak semua kali. Gil, beneran Gil, nggak ada Gil. Apa? Makanan gua. Mbak, Gue lagi ngomongin masalah rokok. Lu dari tadi makanan. ya gua kan sayang kalau belum kemakan. Udah dibeli. dimakan sama tukang rokok. Gua cari lagi dulu ah. Cari sono. Lagi ngobrol bener-bener. Gini, Mbak Seli. Di akunnya Mario Teguh itu ada tuh. Yang dulu sempat Iya, rame. sempat rame kan. Dia berujar bahwa Wanita wanita perokok yang sering kedugem dan lain-lain itu jangan dinikahi. Tidak layak untuk dinikahi. Sekarang aku tanya Mas Ragil sebagai pria. Kenapa? Apakah Mas Ragil akan mencari seorang istri yang suka dugem, suka merokok, suka minum? Oh enggak, karena kan Mario Teguh itu kan motivator. Iya, Dia enggak, selalu aku tanya- memberikan energi positif kepada orang lain. Enggak, aku Saya menanya pikir Mas itu Ragil ada sebagai benarnya. pria. Ayo, saya sebagai pria. Mas, Oke. apakah Mas Ragil akan mencari menuruti apa yang Mario Teguh bilang atau That's right. Saya akan berarti menurut- nggak salah dong yang dia bilang? Mbak Ade tidak bertambah cantik dengan rokok di tangan. Kalau mau gaya, kalau mau dilihat lebih gaul, jangan rokok. Tindik kan udah biasa nih di kuping, di sini piercing. Ya, Linggis tembus sini. Nah, gaul tuh namanya tuh. Jadi kalau mau Pasti masuk semua rumah orang- minggir dulu. Ah, Bagus tuh buat si Kiki. bagus. Itu di mana tempatnya? Buat siapa? Buat si Kiki. Nggak pantas Kiki linggis. Sapu lidi aja 6. Katanya kata orang-orang kalau ngerokok itu lebih dalam lebih bagus. Ngerokok lebih dalam lebih bagus. Iya, makanya tadi Gali aku sumur. Lebih dalam lebih bagus. Dapat keselak, airnya jernih. keselak Mbak Rokok. Ade, lebih Iya, dalam keselak. Justru itu dari tadi aku lebih dalam taunya Sini, saya kasih tahu. jadi batuk-batuk. Biasanya kalau ngerokok lebih dalam, itu yang dikeluarin bukan asap. Biasanya bakonya. Ya? Tawa. Itu. Bukan asap. Apa Mbak Seli? Enggak, aku nggak tahu, aku nggak pernah sih. Nggak pernah ngerokok. Bagus. Saya senang wanita sehat. Jadi gini, Mbak Ade itu kan punya rahim. Apa udah diangkat? Iya, Belum kan? nanti katanya bisa mandul loh Mbak Ade. Nanya udah diangkat belum rahim? Belum. katanya. Angkat, geser. Ke Mbak ruang Ade tamu. nanti bisa nggak punya anak, bisa mandul. Iya. Nanti kalau Mbak Ade mandul gimana nggak ada cowok yang mau karena kan nggak bisa punya anak. Biar cowoknya aja yang hamil. Kalau cowoknya yang hamil kan nggak apa-apa, jadi aku boleh ngerokok. Cowok kan nggak punya rahim, gimana dia bisa hamil? Aku pindahin Mbak Seli. Gini. Ini nama acaranya apa? Bubaran kan? Bubaran kantor. Kita ganti gimana? Apa? 3 orang dongo. Dari tadi gua nemuin orang ngeselin banget. Laki mana bisa hamil? Laki yang gendut perutnya itu kekenyangan makannya. Kenapa nunjuk ke sini? Ya itu kan hamil, Mas Halo? Ragil. Halo, Halo, selamat malam. ya selamat malam. Malam. Bubaran kantor? Bubaran kantor Dengan siapa di mana? dengan Ahmad di Belitung. Ahmad di Belitung. Iya,
Oke, Ahmad di Belitung. Malam ini kita ngebahas tentang masalah rokok menjadi lifestyle. Lifestyle. Gini, Untuk perempuan. bibirnya lifestyle. Lifestyle. Ah. Udah. Menurut Mas Ahmad gimana nih kalau ngelihat cewek-cewek yang mungkin masih kecil-kecil ya, SMP, SMA, nongkrong terus ngerokok gimana? Kurang bagus. Mau ngomong dulu. Kan itu. Mau disembur, maaf nih. Maklum ada Mbak Dukun di sini. Gimana Mas Ahmad? Ya, jadi sebenarnya itu kan yang kayak Mbak Seli tadi nyebut, kita kan orang timur. Iya, orang timur benar. Ah, Tapi dia orang barat, Pak. Kan rumahnya di Bukan. Tanjung Barat. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Kita orang timur gimana, Pak? ya orang timur cenderung kita ikut budaya-budaya orang barat kan. Cenderung ikut Sementara- budaya-budaya orang barat. Lifestyle lah. Iya, lifestyle. Jadi lifestyle orang barat yang udah sebenarnya udah ditinggalkan sebenarnya itu kan, banyak larangan dan lain sebagainya, bahkan rokok pun nggak bisa mensponsori olahraga. Nah, jadi mereka udah meninggalkan, kita baru mau Kita belum. ngikuti. Mm. Jadi kan Tapi lucu. kita Jadi ngambilnya- tulet. Terus ngambilnya yang jelek-jelek, dalam arti misalnya mereka Ah, ah. pendidikannya udah maju, walaupun begitu tapi pendidikannya maju kan, di kita belum. Tapi mereka di sana tuh rokok Enggak. mahal loh. Maaf, Pak, kalau soal pendidikan saya protes, Pak. Pendidikan di Indonesia sebetulnya bisa maju, cuman nggak mau, Pak, rata-rata sekolahan. Karena depannya kan jalan raya. Nggak mungkin kalau dimajuin kan belajarnya masa di tengah jalan. Itu. Ketawa. Itu. Jadi Terus pendidikan- mereka rokok tuh mahal loh Pak, kalau di luar tuh rokok mahal sekali harganya. Makanya Jadi nggak itu, semua kita orang untuk beli rokok- harus pakai KTP bahkan kan ID. gitu loh. Mereka untuk mengcover semuanya itu kan, jadi orang rokok di sana pun tidak sembarangan. Tempatnya harus ada, terus yang beli juga harus di atas umur 18 atau 21 tahun. Benar, Pak. Ya kan? Batasan umur. Jadi mereka tuh memagar semuanya. Mereka juga tahu, istilahnya pendapatan rokok untuk negara itu kan besar. Iya. Jujur saja, istilahnya pajak Iya, dari pajak bea perusahaan cukai. rokok yang masuk Ya. negara. Sekarang kalau negara ngelarang, ya dapat duit dari mana negara? Kan gitu. Jadi macam buah si malakama gitu. Kita ya gimana ya, rokok kan Ya gimana terserah orang Bapak. semua perokok Bapak kan tahu yang ngomong. akibatnya. Iya. Semua perokok tahu akibatnya. Iya. Di labelnya kan ada rokok menyebabkan ini Iya. gagal jantung dan lain sebagainya kan. Rokok apa? Merokok bisa mengakibatkan hipertensi, mengakibatkan gangguan semuanya kan, jantung, kelainan janin, Kanker. kanker. Iya. Jadi Masih. itulah masalah. Tapi kalau ya mungkin cuman tren di kota besar saja lah kalau. Ya insya perempuan Allah merokok itu. juga di kota besar. Daerah-daerah enggak ya jangan Pak lah. ya, di Kalau daerah enggak daerah-daerah ya. itu tetap merupakan sesuatu hal yang tabu. Oh iya, benar tabu, benar Pak. Tabu. Tabu Pak, benar. Jadi Yang Manis, suka Pak. dijadiin air Manis, itu ya. kan manis. Itu Ya. tabu. Ya oke, Baik, terima terima kasih kasih, Bapak. Pak Ahmad di Ya, Belitung. sama-sama. Salam buat keluarga ya Pak ya. Oke, terima kasih. Tuh Mbak Assalamualaikum. Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. perempuan sebenarnya kalau orang tua masih tabu. Nanti ada misalnya mertua mau nyari mantu nih, ada orang tua mau nyari mantu buat anaknya, begitu lihat, ih mantu gua kok Ngerok. udah kayak kereta api, Ngebul nggak kelar gitu kan. ngebul mulu gitu kan. Iya. Kalau Nggak ngerokok lewat jadi. kuping gimana? Enggak, lewat kuping emang main debus. Gini, Mbak Ade. Ntar kalau Mbak Ade nikah, terus uang belanja dibeliin rokok. Wah, lagi pada ngumpul katanya. Iya. Besok Mbak Seli, Mbak Ade, Mas Agil, besok jangan keluar rumah. Kenapa? Hujan katanya. Di sini aja. Ya? Kan di sini kantor. Iya, makanya jangan keluar rumah. Besok hujan katanya. Nah, kalau nggak keluar rumah berarti nggak ngantor dong. Ya di sini aja katanya. Saya mau capek istirahat dulu. Iya, Habis iya. kerja katanya tadi. Dong. Korek dong. Korek dong. Dari tadi kan ini nggak dibakar-bakar. Mbak Ade ini kantor nggak boleh Kantor. ngerokok, nggak Kantor. lihat ada ininya. Nih. Pada saat asap mengenai atas bunyi. Tolong ada asap, tolong. Ya udah berarti jangan yang ini yang dibakar. Minum korek katanya. Mau Masih ada ngerokok. yang lain yang dibakar kok. Maksudnya Apa?
Foto mantan aku. Foto mau dibakar? Jangan. Itu untuk sebagai jalan hidup. Bagian hidup udah nggak usah sejarah. Jangan dipoto. Ini nggak boleh. Foto mantan juga nggak boleh. Jangan foto, maksud saya orangnya aja bakar. Iya. Iya. Beneran lagi lo. Jangan. Lo ditangkap polisi. Kalau dibakar fotonya, orangnya angus katanya. Jangan ya. Mendingan gini aja. Mbak Ade nggak usah bakar sesuatu. Yang penting bakar aja amarah Mbak Ade jadi adem. Sholat. Siram. Hah? Bakar ya tambah panas. Siram amarahnya Mbak Ade. Tadi gua ngomong apa? Bakar. Salah. Katanya ya. Katanya. Salah. Nih nggak dengerin katanya. Iya. Kalau mau Adem. bakar, Mas Agil. Sholat. Kan ada yang jualan ikan bakar, ayam bakar. Aku juga mau jualan kiki bakar. Kayaknya nggak enak tuh makanan. Iya dok ya. Dok ada. Mas Ragil. Mas Ragil. Kakinya enak banget tuh kayaknya. Capek katanya. Tadi habis kerja. Dari pagi sampai malam. Orang-orang kalau capek emang istirahatnya kayak gitu. Makanya main ke kampung. Ya. Enggak, maksud aku gini. Ya. Merokok itu dilarang tidak hanya untuk wanita tapi juga untuk pria. Karena tidak baik untuk kesehatan. Jadi jangan menyudutkan satu gender aja. Oh perempuan nggak bagus ini. Yang namanya tidak bagus itu baik untuk pria ataupun untuk wanita itu tidak bagus. Ya. Tapi atas dasar kesehatan itu kan, kalau bicara tidak bagus atas dasar kesehatan. Kesehatan pastinya. Ya sebetulnya sih gini. Hitungin katanya. Ya. Sebetulnya sih gini. Pemerintah juga dalam pengawasan penjualan rokok itu harus diperketat seperti yang Ya. Mbak Sally bilang di luar sini negeri. bisa diketeng. Ya. Jadi masyarakat kan udah nggak bodoh-bodoh amat. Tahulah separuh perekonomian kita dari pajak rokok, udah tahulah itu ya kan. Kalau bisa Mas, masalah rokok jangan diberhentiin deh. Mas kan dapat uang tip dari beli rokok. Bukan masalah diberhentiin, diperketat. Anak-anak kecil masuk, kalau orang kantor sini kan memang sudah dewasa, anak Rokok kecil pada diperketat. ngerokok. Rokok apa legging katanya. Kalau bisa jangan deh. Kan tahu sendiri OB berapa duit sih gajinya katanya. Terus, Mas Rep. Masal, dengerin ya sama Mas Ragil ya. Menurut data yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di situs resminya, rokok telah membunuh 5 juta orang setiap tahun berdasarkan data epidemik tembakau dunia. Itu di Indonesia tuh. Dunia. Di Indonesia berapa orang? 5 juta. Jadi begini, kalau urusan meninggal, kan udah dibilang 3 hal, itu rahasia Allah. Rezeki, jodoh, maut, itu rahasia. Jadi bukan karena rokok Tapi aja. kita juga dikasih pikiran untuk berjaga-jaga, Mas Ragil. Benar. Kalau kita sudah jaga, lagi pula gini, Orang yang secara agama aja Benar, tidak benar. boleh loh. Makruh, karena benar, makruh. memasukkan racun ke dalam Benar. tubuh. Tubuh itu ciptaan Tuhan yang Benar. harusnya dijaga, bukan diberi racun. Benar. Bu Ustazah, saya besok nggak hadir ya, ada keperluan. Nerangin, Kan gitu nih, loh. gini Mbak Sally, dalam arti kata itu benar. Tapi kan kita juga harus melihat dalam arti rokok diperdagangkan, terus nggak ada yang beli, perusahaan bangkrut, karyawannya banyak, akan ada pengangguran yang bertubi-tubi nantinya. Maksud aku jangan sampai kayak anak-anak kayak tadi foto Mas Ragil. Nah, tinggal anak-anak. pengawasan. Tinggal Gitu loh. pengawasan terhadap penjualan rokok Terus tersebut. itu tadi pemasaran. dipermahal aja kalau memang misalnya gitu jadi rokoknya misalnya sekarang berapa? 10.000, dijadikan 30.000 rokok sekarang. Sebungkus. Sebungkus. Benar. Masih kebeli. Tapi tidak semua orang bisa membeli. Kan ketengan ada. Tetap aja Sebatang, satunya 2 batang. sebatang berarti udah berapa? Kalau sebatang masih bisa 1.000, jadi Batang. 3.000 satu batang. Udah nggak diketeng sekarang, diteng-teng. Iya. Ya kan? Terus gini deh, minta bantuan pada orang-orang terdekat, ya kan, untuk Balik lagi katanya. Gak ketemu dulu makanan gua. Bingung gua lupa naruhnya ya. Lupa katanya. Enggak pakai katanya, ini mah udah beneran gua lupa. Panggil satu lagi. Ah, HRD sini. Gue minggir. Lu ngobrol bertiga tuh. Kalau Biar HR, kelihatan stresnya. kalau datang HRD kemari, bingung katanya. Iya. Ini lagi ngebahas iya rokok. udah, gua bahas lagi ngebahas aja. Gua tetap rokok. lagi mau nyari makanan gua. Udah nanya Kang rokok belum? Enggak ada katanya. penyakit menular katanya. Maaf, saya nggak ikutan loh. Katanya.
Dia nyari makanan Mas Agil. Tanya udah beli belum? Katanya. Mas. Hah? Wah, kayak ngaca lu. Adep-adepan kayak ngaca lu. Ah, masa saya ngaca sama cermin monyet katanya? Kayak ngaca. Katanya. Wah, beneran. Gua Aduh. baru ingat. Kenapa? Baru ingat gua. Apa? Makanan gua. Kenapa katanya? Di mana? Gua belum beli. Hah? Belum beli? Tuh. Tuh. Lupa katanya.